Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk subbab yang ke-8 yaitu emitter follower configuration. Analisis AC pada rangkaian emitter follower configuration. Oke, langsung saja. Emitter follower configuration, pengikut emitter. Sebagai pemberitahuan saja, untuk outputnya ini diambil dari kaki emitter ya. Berbeda dengan beberapa rangkaian sebelumnya, itu outputnya diambil dari kaki kolektor. Sekarang outputnya kita ambil dari kaki emitter, yang bawah itu emitter. Oke, when the output is taken from the emitter terminal of the transistor, as shown in figure 5.36, the network is referred to as emitter follower. Jadi pada saat outputnya diambil dari kaki ini, emitter ini, nah di sini ada tegangan output, di sini ada I/O juga, ada ZO juga. Nah kita perhatikan ZO-nya ini lurus pada RE ini ya di sini. Jadi pada saat outputnya itu diambil pada kaki emitter, maka rangkaian itu dinamakan emitter follower. Emitter follower. The output voltage is always slightly less than the input signal due to the drop from base to emitter. But the approximation AV equivalent with 1 is usually a good one. Jadi tegangan outputnya itu biasanya selalu lebih kecil sedikit dari tegangan inputnya. Karena apa? Karena di situ ada drop tegangan pada basis emitter, pada junction basis emitter atau VBE. Di sini yang dimaksud adalah VBE. Di sini maksudnya adalah VBE. Nah, tegangan apa? Tegangan VBE yang dimaksud di situ. Jadi umpamanya tegangan inputnya anggap saja 10 volt, maka tegangan outputnya kalau VBE-nya 0,7 berarti 9,3. Seperti itu. Tetapi perkiraan atau penaksirannya penguatan tegangannya itu ekuivalen dengan 1. Dan itu merupakan yang biasanya digunakan, yang aproksimasi yang biasanya digunakan. Jadi penguatan tegangannya sama dengan 1 atau ekuivalen dengan 1. Antara tegangan input dan output itu selisih VBE saja, selisih 0,7. Secara teori seperti itu. Inputnya 10, outputnya 9,3. Inputnya 5, outputnya 4,3. Jadi seperti itu selisihnya. Unlike the collector voltage, the emitter voltage is in phase with the signal V input. Tidak seperti tegangan kolektor ya, pada rangkaian-rangkaian sebelumnya, mulai fixed bias, voltage divider, dan emitter bias. Nah, itu kan semuanya outputnya diambil dari kaki kolektor. Sekarang outputnya kita ambil dari kaki emitter. Nah, tegangan emitter ini sefase atau satu fase dengan tegangan input. Anggap saja pada saat tegangan inputnya siklusnya positif, outputnya juga positif. Tegangan inputnya siklus non negatif, outputnya juga negatif, sama persis. Jadi seperti itu. That is both V output and V input attain their positive and negative peak values at the same time. Yaitu baik tegangan output dan tegangan input akan mencapai puncak positif dan puncak negatifnya pada waktu yang bersamaan. Jadi kedua-duanya itu bareng. Jadi kedua-duanya akan sampai atau mencapai puncak positif dan puncak negatifnya pada waktu yang bersamaan. Berbarengan, selalu berbarengan. Seperti itu. The fact that VO follows the magnitude of VE with an in-phase relationship account for
the terminology emitter follower. Kenyataan bahwasannya tegangan outputnya mengikuti, follow di sini ada tanda petiknya ya, mengikuti magnitude dari input. Saya ulangi lagi, tegangan outputnya mengikuti magnitudo tegangan input dengan hubungan satu fase seperti yang saya jelaskan tadi. Inputnya positif, outputnya positif, inputnya negatif, outputnya negatif, dan sama-sama mencapai puncak positif dan negatif yang bersamaan. Nah itu ya. Hal ini menjelaskan tentang terminologi emitter follower. Follower pengikut ya, pengikut follower, pengikut. Jadi pengikut inputnya positif, outputnya positif. Inputnya negatif, outputnya negatif. Itu yang apa? Ada kata-kata follower ini, pengikut ini. Oke. The most common emitter follower configuration appears in figure 5.36. Jadi rangkaian emitter follower yang paling umum digunakan itu ada pada gambar 5.36. Nah, Anda lihat di sini VO-nya diambil dari kaki emitor. Di sini ada RB-nya. Terus di sini ada V input, Z input, arus input. Nah, di sini juga ada V output, I output, Z output. Nah, ini yang sering digunakan rangkaian ini. In fact, because the collector is grounded for AC analysis, untuk menganalisis pada domain AC, maka VCC ini kita groundkan kan ya. Berarti RB ini nanti kaki yang atasnya RB ini akan terhubung dengan ground. Begitu juga kaki kolektornya dari transistor ini langsung terhubung dengan ground. Nah, because the collector is grounded for AC analysis, it is actually a common collector configuration. Jadi rangkaian emitter follower ini masuk pada common collector. Kolektornya kan di-ground-kan. Nah, sedangkan inputnya itu pada kaki basis, ini input ya, kaki basis, dan outputnya pada kaki kolektor. Nah, yang menjadi common adalah outputnya kaki emitor, yang menjadi common adalah kaki kolektor. Makanya dinamakan CC, common collector. Di sini. Other variation of figure 5.36 that draw the output of the emitter with VO equivalent dengan VI will appear in later in this section. Jadi beberapa atau variasi atau modifikasi yang lain dari gambar 5.36 ini ya yang sering digunakan ini ya yang ada di sini. Nah, beberapa modifikasi atau variasi rangkaian emitter follower yang lain akan kita bahas juga pada subbab ini nanti ya, nanti. Oke. The emitter follower configuration is frequently used for impedance matching purpose. Rangkaian emitter follower ini seringkali digunakan untuk matching impedansi atau pencocokan impedansi, matching impedance atau pencocokan impedansi. Ya, matching impedance. Biasanya orang ngomongnya matching impedance atau impedance matching, bolehlah terserah. Atau pencocokan impedansi. It presents a high impedance at the input and a low impedance at the output. Jadi rangkaian emitter follower ini menghasilkan impedansi input yang tinggi dan impedansi output yang rendah. Jadi ZI-nya tinggi, ZO-nya rendah. Nah, ini untuk emitter follower EF ya, saya singkat EF. Which is the direct opposite of the standard fixed bias configuration, di mana impedansi input dan impedansi output, karakteristik impedansi input dan impedansi output dari
emitter follower ini itu berkebalikan dengan rangkaian fixed bias yang standar. Jadi seperti itu. Berarti kalau fixed bias, kalau berlawanan, kita tulis saja di sini, fixed bias berarti impedansi inputnya rendah, ZI-nya rendah, tetapi ZO-nya tinggi. Nah, seperti itu. The resulting effect is much the same as obtained with the transformer. Pengaruh yang dihasilkan dari rangkaian emitter follower ini yang hubungannya dengan impedansi ya, impedansi inputnya tinggi, impedansi outputnya rendah, itu sama persis dengan apa yang kita dapatkan pada trafo, where a load is matched to the source impedance, di mana bebannya itu dicocokkan impedansinya. Impedansi beban itu dicocokkan, dimatchingkan. Dimatchingkan terhadap apa? Terhadap impedansi sumbernya. Impedansi sumbernya, yakni trafo itu. Ya, entah itu sisi sekundernya trafo, impedansinya berapa, maka loadnya itu akan dicocokkan impedansinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya for maximum power transfer through the system. Nah, tujuannya untuk atau agar transfer dayanya itu bisa maksimal pada suatu sistem atau pada suatu rangkaian. Tujuannya itu. Matching impedance ini salah satu tujuannya adalah agar transfer dayanya itu bisa maksimum pada suatu sistem atau pada suatu rangkaian. Substituting the RA equivalent circuit into the network of figure 5.36 result in the network of figure 5.37. Nah, kita konversi ya gambar 5.36 ini menjadi rangkaian ekivalen RE-nya atau model RE-nya seperti halnya yang kita lihat pada gambar 5.37. Nah, kita lihat di sini kolektornya langsung terhubung dengan ground. Ini Anda lihat kaki kolektornya langsung terhubung dengan ground. Nah, ini tadi sudah disebutkan kan ya, seperti common collector. Terus RB-nya ini terhubung dengan ground juga. Di sini ada beta RE seperti yang kita temui sebelum-sebelumnya ada sama. Ada IB juga. Nah, karena dia memiliki RE di sini, maka kita masukkan RE di sini di mana IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Nah, untuk arusnya di sini pada sisi outputnya ada beta kali IB sama dengan sebelum-sebelumnya. Oke, untuk arus input ZI dan VI saya rasa sama-sama saja, tetapi yang sedikit perlu kita perhatikan itu pada sisi outputnya ya. Untuk sisi inputnya ini sama saja, hampir mirip-mirip dengan rangkaian sebelumnya. Untuk sisi outputnya coba kita lihat di sini IO-nya ini mengalir pada RE ya, mengalir pada RE. ZO-nya impedasi outputnya ini diambil pada kaki emitor, ya. Begitu juga VO-nya ini diambil pada kaki emitor. Anda lihat ya, di sini yang agak berbeda dengan rangkaian-rangkaian sebelumnya. Nah, bahwasannya IO, ZO dan VO-nya itu diambil pada kaki emitor. Kalau sebelum-sebelumnya IO, ZO dan VO itu diambil pada kaki kolektor. Sekarang semuanya itu parameter-parameter outputnya itu diambil dari kaki emitor. Perlu Anda ingat, diambil dari kaki emitor, bukan kaki kolektor, karena kolektornya itu terhubung dengan ground langsung. The effect of RO will be examined later in this section. Jadi pengaruh RO ini akan kita bahas selanjutnya pada bab ini. Untuk sementara, rumus-rumus yang akan kita turunkan ini tanpa melibatkan RO atau tanpa memasukkan RO. Jadi nggak ada RO-nya dulu. Ya, ini tanpa RO dulu. Tanpa RO. Jadi rumusnya tanpa RO. Oke, langsung kita bahas satu-satu. Ini saya tulis biar nggak salah. Ini tanpa RO. Ini saya tampilkan lagi, mungkin barangkali di sini nanti ada yang berhubungan
dengan gambar yang sebelah kanan ini 5.37. Oke, sekarang yang perlu kita cari adalah Z input. Z input the input impedance is determined in the same manner as described in the preceding section. Untuk impedansi inputnya pada rangkaian emitter follower ini akan kita tentukan dengan cara yang sama sebagaimana yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Ya, mungkin seperti rangkaian fixed bias, emitter bias, sama voltage divider. Caranya sama. Yang pertama ini Z input ini sudah pasti RB diparalel dengan ZB. Anda lihat di sini Z inputnya posisinya di sini. Dia ada RB dan di sini ada ZB juga, ZB. Maka ini hampir sama ya, atau bahkan sama persis dengan sebelum-sebelumnya. Oke, yang perlu kita cari sekarang itu justru ZB-nya. ZB di sini atau impedansi basis pada kaki basis itu sama dengan beta RE ini, beta RE. Nah, resistansi yang ada di sini dan resistansi yang ada di sini, yaitu RE. Nah, RE ini kan ada faktor pengalinya yaitu beta plus 1. Ada faktor pengali RE yaitu beta plus 1. Jadi impedansi basis pada kaki basis itu sama dengan beta RE plus beta plus 1 kali RE. Ini mirip-mirip dengan fixed bias untuk sisi inputnya. Atau ZB ekuivalen dengan beta kali RE plus RE. Nah, seperti yang kita tahu, beta plus 1 ini bisa kita jadikan beta saja. Kenapa? Karena nilai beta jauh lebih besar dibandingkan 1, maka satunya bisa kita coret sehingga menjadi seperti ini. Nah, di sini kan ada beta RE, di sini berarti plus beta, di sini mohon maaf saya ulangi, di sini ada beta RE kecil plus beta RE besar. Maka betanya saya keluarkan kan ya, bisa saya keluarkan, tinggal beta kali RE kecil plus RE besar. Atau bisa kita tulis seperti ini, ZB ekuivalen dengan beta RE, di mana nilai RE ini pastinya jauh lebih besar dari RE besar ini jauh lebih besar dari RE kecil. Maka bisa kita pakai yang ini lebih simpel, atau ini nggak ada masalah. Ya, jadi boleh kita pakai yang rumus ZB ini ekuivalen dengan beta kali RE kecil plus RE besar, atau cuma ZB ekuivalen dengan beta RE besar, itu saja, nggak ada masalah. Oke. Sekarang ZO, impedansi output. Nah, ini tinggal memasukkan saja ya, anggap saja kita pakai yang ini, maka ZB-nya tinggal memasukkan aja. Mau pilih yang mana? Yang 5.33 ini persamaan yang ini atau persamaan yang ini? Boleh. Sekarang ZO impedansi output. The output impedance is best described by first writing the equation for the current IB. Impedansi output itu akan dijelaskan ya dengan pertama-tama kita menulis persamaan IB pakai hukum Ohm. Di sini ya, IB sebentar tadi mana? IB sama dengan VI per ZB. Nah, kan ya. IB sama dengan VI. Di sini kan tegangannya VI juga. Di sisi input tegangannya VI, di sini juga tegangannya VI. VI dengan polaritas plus minus, plusnya di atas. VI per ZB. Nah, impedansi yang ada di kaki basis ini ZB. Ya, jadi seperti itu. ZB sama dengan apa? Sama dengan ini. Boleh ini, boleh ini. Di persamaan 5.33 atau 5.34. Seperti itu. Sudah ya, ini pakai hukum Ohm saja. IB sama dengan VI. VI sebagai tegangan input, yang mana tegangan input ini sama dengan tegangan yang ada di kaki basis. Seperti itu. Pada rangkaian ekuivalen ini ya, pada rangkaian ekuivalen ini bukan pada analisa DC. Beda nanti pada analisa DC. Kalau analisa DC kan pengaruh VCC-nya masih ada. Kalau di sini kan sudah nggak ada pengaruh VCC-nya. Ini murni AC.
Selanjutnya, and the multiplying by, sebentar. Nah, saya tampilkan semua aja. And then multiplying by beta plus 1 to establish IE. That is, nah ini. Kemudian kita manfaatkan rumus IE ya. Kita manfaatkan rumus IE. Jadi kita gunakan semua yang sudah diketahui di sini. Umpamanya di sini ada rumus IE yang berhubungan langsung dengan IB. Ya kita pakai aja. Tidak ada masalah. Yang penting persamaan yang ada di sini kan sudah benar ya. Sudah ada atau sudah diketahui, maka bisa kita pakai saja. Begitu juga pada saat kita menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah atau problem yang sudah diketahui apa saja, itu bisa kita manfaatkan. Oke, di sini sudah diketahui IE ya, IE. Ada rumus IE sama dengan beta plus 1 kali IB. IB-nya kita pakai persamaan tadi, yaitu VI per ZB. Beta plus satunya tetap. Nah, VI per ZB. Terus kita jabarkan ZB-nya di sini. Nah, ini. Kita jabarkan ZB-nya. Jadi ini tetap di persamaan yang 5.3 berapa tadi? Nah, ini 5.32. Ini yang kita substitusi ini, dia yang sekarang kita bahas ini ada di persamaan 5.32. Jadi ini persamaan ini ya. Persamaan 5.32. Yaitu beta RE plus beta plus 1 kali RE. Ini dari persamaan ini ya. Terus, nah, untuk menyederhanakan biasanya kan ini kan terlalu panjang, IE sama dengan ini sampai ini ya. Sampai ke bawah ini ya. Ini terlalu panjang. Kira-kira ada nggak cara untuk menyederhanakannya? Kita lihat dulu variabel-variabel yang di sini. Di sini ada beta plus 1 kali VI per beta RE plus beta plus 1 kali RE. Besar di sini. Nah, di sini ada beta plus 1, di sini ada beta plus 1. Kita coba kita kalikan dengan 1 per yang pembilangnya kali 1 per beta plus 1. Nah, yang penyebutnya juga sama. Kali 1 per beta plus 1. Nah, dikali. Nah, beta plus 1 kali VI dikali 1 per beta plus 1, maka beta plus 1-nya hilang di sini. Begitu juga yang penyebut. Nah, kalau ini masih ada ya. Beta RE dikali 1 per beta plus 1 berarti masih di sini ada nanti beta RE per beta plus 1. Sebagaimana yang ada di sini. Nah, selanjutnya beta plus 1 kali RE besar itu dikali 1 per beta plus 1 ini, maka beta plus 1-nya hilang. Oke, jadi tinggal VI dan yang bawah ini per beta RE per beta plus 1 plus RE besar di sini. Di mana beta plus 1 ini itu ekivalen dengan beta, sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi bisa kita sederhanakan lagi. Nah, yang mau kita sederhanakan itu sisi yang ini, yang masih complicated ya, lebih complicated dibandingkan yang lain. Nah, ini mau kita sederhanakan. Kita tulis ulang di sini. Nah, beta RE per beta plus 1. Beta plus 1-nya kan tadi sudah sama dengan beta. Kita tulis di sini beta. Nah, ini sama-sama betanya bisa coret, tinggal RE saja. Maka kita tulis ulang IE ini menjadi VI per yang panjang ini tadi, kita ganti cuma RE saja sesuai dengan yang ada di sini hasilnya. VI per RE kecil plus RE besar. IE sudah ketemu. Tapi tujuan kita untuk mencari Z output di sini. Kalau kita lihat ini kan seperti hukum Ohm saja ya. I sama dengan V per R, di sini sigma R kan ya. Nah. Oke, ada kelanjutannya, coba kita lihat. Oke,
kita lanjutkan. If we now construct the network defined by equation 5.35, the configuration of figure 5.38 result. Jadi jika kita membuat suatu rangkaian berdasarkan rumus 5.35, maka kita dapat rangkaian pada gambar 5.38 ini. Nah, rumusnya tadi kan IE kecil ekuivalen dengan VI, tegangan input sebagai sumbernya, per RE kecil plus RE besar. Ini persamaan 5.35. 5.35. Oke. Nah, kita lihat dulu dari rumus ini, hukum Ohm ini ya, pada dasarnya ini hukum Ohm. Apakah sesuai dengan rangkaian ini? Coba kita lihat. Di sini ada tegangan input. Terus ada resistor ya, resistor. Di sini RE kecil dan RE besar yang terseri sebenarnya ini. Tetapi karena kalau kita lihat di rangkaian ekuivalen RE-nya, ZO, IO, dan VO itu berada di kaki emitor. Nah, ini sebagai catatan ya, ini sedikit berbeda dengan rangkaian-rangkaian sebelumnya. Jadi di gambar 5.38 ini, ZO, VO-nya berada di RE. ZO dan VO-nya berada di RE. Dan di sini ada IE. Nah, ada VI, ada IE juga yang melewati RE ya. Dan ada juga RE kecil dan RE besar di sini. Jadi sudah lengkap rangkaian ini. Di sini ada VO. Oke. Tujuan kita di sini untuk menentukan ZO impedansi output. Saya tulis di sini tanpa RO ya, biar nggak salah paham. Ini rumus-rumus yang kita turunkan adalah tanpa RO. Tanpa RO. R-nya kok gini ya? RO gini aja. Oke. Jadi Z output, impedansi output bisa kita lihat di sini. Dia RE besar paralel RE kecil. Dari mana? To determine ZO, untuk menentukan ZO, maka V inputnya kita set menjadi 0. Sama seperti sebelumnya. Untuk menentukan ZO, maka sumber tegangan di sini kita set menjadi 0. Maka ini kan short di sini. Nah, seperti short circuit. Nah, seperti short circuit di sini. Nah, seperti ini. Maka antara RE besar dan RE kecil ini terparalel. Nah, jadi inilah hasil dari ZO, yaitu paralel antara RE besar dengan RE kecil. Terus ada tambahannya di sini, because RE besar is typically much greater than RE kecil, dikarenakan RE besar ini biasanya jauh lebih besar dari RE kecil, the following approximation is often applied. Jadi persamaan berikut ini itu sering dipakai. Jadi ini pendekatan persamaan berikut ini sering dipakai, yaitu apa? ZO ekuivalen dengan RE kecil, gitu aja sudah nggak ada masalah. Anda boleh pakai ini, Anda juga boleh pakai yang ini. Persamaan 5.36 boleh atau 5.37 boleh. Sekarang yang terakhir untuk emitter follower, untuk rangkaian emitter follower tanpa memasukkan RO ini adalah menentukan AV-nya. Menentukan AV-nya atau penguatan tegangannya. Seperti apa rumusnya? Mari kita lihat di sini. Oke. Kita tampilkan semua aja. Oke. AV figure 5.38 can be used to determine the voltage gain through the application of voltage divider rule. Jadi gambar 5.38 ini bisa kita manfaatkan ya, kita gunakan untuk menentukan AV. Untuk menentukan AV, ini bisa untuk menentukan AV.
Menggunakan apa? Menggunakan pembagi tegangan. Nah, pembagi tegangan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, AV rumus umumnya adalah V output per V input. Di pembagi tegangan di sini melibatkan V output dan juga melibatkan V input nantinya. Oke, kita buat rumus V output. V output di sini sama dengan RE besar dikali V input per RE besar plus RE kecil. Di sini. Nah, terus V inputnya ini pindah ruas. Jadi penyebutnya di bawah. Nah, maka V output per V input sudah ketemu kan ya. AV sama dengan V output per V input sama dengan RE besar per RE besar plus RE kecil. Nah, ini rumusnya sudah ketemu untuk AV. Bisa juga ini, because RE besar is usually much greater than RE kecil, sama seperti ini tadi. RE besar itu jauh lebih besar dari RE kecil, maka RE besar plus RE kecil itu ekuivalen dengan RE besar saja. Dan rumusnya menjadi seperti ini, seperti yang kita bahas di awal-awal, bahwasanya gain voltage-nya atau gain tegangan dari emitter follower ini ekuivalen dengan 1. Nah, seperti itu. Atau hampir hampir 1, 0,96 berapa gitu. Kan hampir 1. Oke, phase relationship hubungan fase as revealed by equation 5.38 seperti yang kita lihat pada atau dinyatakan pada rumus 5.38. An earlier discussion of an earlier discussion of this section, VO and VI are in phase for emitter follower configuration. Jadi seperti halnya yang ada di rumus, kita lihat di sini di rumus nggak ada tanda negatifnya ya, berarti rumus ini hasilnya positif. Dan pada pembahasan di awal tadi, pada subbab ini, V output dan V inputnya satu fase atau tidak ada perbedaan fase. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk selanjutnya akan kita bahas pengaruh dari RO pada rangkaian emitter follower. Akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.